Kira-kira Pak D setelah melihat lahan seperti ini, perasaan Pak D bagaimana? Ya, dengan tekad yang besar ya, kita harus tetap optimis dan semangat. Ya betul Pak D. Kalau kita melihat seperti ini terus Nyerah. takut bayangan ya balikan punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Masih seperti biasa di seputaran pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi UPT Sebungur tahun keberangkatan 2016. Pada saat ini saya di depan lahan pinjam pakai, tepatnya di tempat Pak D Narto ya. Beliau alhamdulillah kemarin mau menetap di sini ya, tapi lampunya baru jadi sore ya, jadi alat-alatnya masih di Selimo. Dan pada hari ini alhamdulillah Pak D Narto sudah menetap di sini ya, menetap di Sebungur tahun berangkatan 2016. Jadi dari jalan sana ya, dari Masjid Al-Aqsa, di situ ada perempatan, itu kurang lebih 200 meter ke sini ya. Ini pas 200 meternya di sini nih. Karena ini lahan satu ke sana ya, lahan pekarangan ya ini. Jadi 200 meter ke sini. Kalau tempatnya Mbah Haris dari perempatan situ 200 meter itu masih ke sana 200 meter ya. Itu tempatnya Mbah Haris. Kalau tempatnya Pak Kamto yang arah ke kanan ya, arah matahari muncul, itu ke sana paling ujung. Seperti itu. Untuk Pak D ini, tempatnya Pak D kalau belanja itu tempatnya Pak Muslimin ya, kurang lebih dari sini 400-600 meter ya. Itu ada tempat belanja kebutuhan rumah ya, seperti itu. Warung lah, warung sembako di sana tempatnya Pak Muslimin ya. Seperti itu. Dan di sini Pak D hari ini bisa menetap di sini, tapi bisa penjenengan lihat di sini ya, karena di sini memang betul-betul hutan muda ya, karena dulu memang sudah digarap dan juga sudah dibersihkan, cuman karena lambat sudah lama nggak digarap, jadinya sudah seperti ini ya, sudah kayak apa ya, kayak hutan lagi ya. Dan juga apa ya, di sini masih ada tantangannya, air masih naik lagi ya, air masih naik ke lokasi. Dan di sini sudah dibersihkan kemarin sama Pak D dan juga Pak Kamto ya, yang ikut membersihkan. Tapi saya belum bisa ikut membantu karena saya juga ada aktivitas di rumah sana ya. Kebetulan ya masih bikin sesuatu di sana, belum selesai ya. Jadi setengah hari baru menyelesaikan sengnya, sudah selesai. Jadi saya jalan-jalan ke sini untuk melihat perkembangan pertanian warga di transmigrasi UPT Sebungur. Jadi perlu perjuangan sangat ekstra luar biasa seperti ini. Bila mana teman-teman di luar sana yang ingin berminat ke sini ya, berminat ke sini itu harus seperti ini ya perjuangannya, tidak mudah. Apalagi kalau pas ketemu seperti ini ya, hutan muda seperti ini, karena beda lokasi, beda kondisi.
Ada yang sudah seperti ini ya, hutan-hutan seperti ini. Ada juga yang hutannya hutan muda. Kalau yang pakis itu mudah dibabat ya. Seperti ini masih mudah ya, masih mudah ya ini. Tapi kalau pas ketemu pakis yang itu tadi, itu harus kena sama akarnya. Kalau enggak, luar biasa kerasnya. Dan karena di sini belum ada jembatannya tempat Pak D itu roboh ya, ambruk maksudnya. Kalau rebah dari dulu memang jembatan rebah. Terima kasih itu komentarnya ya, saya senang sekali itu. Saya nggak nyadar kalau saya ngomong jembatan itu memang rebah ya. Dari dulu memang jembatan rebah. Saya nggak nyadar ngomong seperti itu. Jadi harus melalui jembatannya Mas Oki. Lewat sini dulu ya tempatnya Mas Oki, baru kita ke tempatnya Pak D. Ini air pas kebetulan air surut kering. Tadi air pasang ya, tapi ini sudah surut. Air di sungai besar juga kondisinya apa ya, banjir, jadi keruh airnya. Dan di sini tuh Pak D sudah mulai sedikit-sedikit nebas atau babat untuk apa ya, memulai bertani di sini. Memulai bertani ini seperti ini. Orang nggak sepatu Pak D? Orang nggak sepatu? Orang tuku. Orang tuku. Orang sepatu sing bekane kan kaku banget gak melecet malah. Kayaknya lang nih masukin dhisik. Ampun kerset. Ini kan bisa enggak berarti wah hebat wong ini. Iya Pak D hebat memang. Ya saya akui hebat. Ya. Ini ya saya sepil ya. Jadi pakis ini harus kena sampai akarnya ya. Kalau tidak kena sama akarnya, ini tumbuh lagi. Ini pakis ini. Ini keras, ini bagian bawah ini keras sekali ini. Nih. Jadi harus kena sama akarnya. Jadi Pak D hari ini sudah menetap di sini Pak D. Siap. Sudah mulai tidur di sini. Sudah. Sendirian berani Pak D? Wah. Berani ya. Itulah. Itu hanya perasaan. Oh iya kah? Oh seperti itu kah? Perasaannya takut. Iya betul. Jadi malah menghantui. Kira-kira Pak D setelah melihat lahan seperti ini, perasaan Pak D bagaimana? Ya, dengan tekad yang besar ya, kita harus tetap optimis dan semangat. Ya betul Pak D. Kalau kita melihat seperti ini terus Nyerah. takut bayangan ya, balikan punggung. Karena sudah tekad bulat dari Jawa ya. kampung halaman. Kampung halaman. Iya. Tekad bulatnya mau bertani di sini ya. Iya. Jadi apapun rintangannya ya harus dihadapi Iya, Pak D. dihadapi. Betul sekali. Jos Pak D. Betul. Semangat terus Pak D. Siap. Jadi apa, nanti namanya perjuangan itu memang Usaha tidak akan dikhianati oleh hasil. betul sekali. Perjuangan itu harus pahit dulu Pak D. Betul. Kalau kata Pak Wani yang ngasih hanya keringat. Yang senangnya keringat ya. Oh yang gitu. manis gula. Oh iya betul. Betul sekali itu. Jadi seperti inilah perjuangan Pak D di sini awal mulai merintis lahan samping ya, samping rumahnya. Terutama mungkin Pak D mau bersih-bersihkan di samping kiri kanan dulu ya, supaya terlihat terang. Untuk rumahnya kan kemarin sudah dirintis, itu sudah kelihatan kanan kirinya sudah bersih ya. Nggak tahu awal mulanya, saya nggak tahu kemarin ya rumput-rumputnya sampai ke atas sana ya. Seperti yang dihadapan saya ini. Tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya. Tinggi rumputnya sama yang Lebas. Ini contohnya seperti ini ya. Rumputnya tinggi betul. Untuk lampunya sudah nyala Pak D? Sudah nyala ya. Alhamdulillah. kan dimonitoring. Ya.
Coba saya mau lihat ke sini dulu, sambil kita melihat keadaan di dalam ya. Itu di belakang juga kayunya sudah ditebang ya. Ini ya. Jadi sudah kelihatan terang. Kelihatan terang. Tapi yang saya ini belum ada tangganya ini. Jadi kalau mau naik itu masih susah ini. Ini kayunya di sini jabuk semua ini sudah. Ya disinilah jembatannya yang rebah ya. Memang betul. Jembatan dari dulu ya rebah. Betul sekali. Dan di depan itu lokasinya juga nggak ditempati ya. Di sana juga ada satu lagi. Jadi deretan sini semua itu hanya 3, 1, 2, 3 yang menempati ya. Deretan sini. Oh nggih Pak De. Nggih Pak De. Nah, jadi Pak De di sini tidak menggunakan kompor gas ya Pak De ya. Pakai kompor gas, cuman tidak menggunakan gas LPG. Gas LPG. Pakai oli bekas ataupun jelantah. Jelantah ya. Weh, ini ya maksudnya apa ya, menurut saya ya Spektakuler. iya, karena apa ya? Karena menggunakan oli itu kalau buat masak itu mungkin sampai mateng itu oli 1 liter nggak habis Pak dia. Nggak habis ya. Setengah liter mateng. Mateng ya. Weh, itu oli kemarin saya lihat kemarin contohnya kompornya di Selimo dipraktekkan sama Pak De. Weh, luar biasa. Memang sekarang sudah banyak yang menggunakan seperti itu ya Pak De ya. Ya, menghemat, mengantisipasi kelangkaan Gas, betul sekali. LPG yang 3 kilo. Betul sekali Pak De. Jadi kalau ada alternatif lain kenapa tidak digunakan? Betul sekali. Hemat. Ya. Hemat itu bukan berarti pelit ya. Ya, betul. Cuman kan menghemat itu kan karena kondisi masih dalam perjuangan. Darurat ya. Darurat seperti itu. Kira-kira Pak De betah nggak Pak De? Ya, insya Allah kalau sudah ini dirintis selesai, kita tinggal cocok tanam. Insya Allah ya ada rezeki ya, semakin betah. Semakin betah ya. Betul sekali. Kalau ya dengan tekad yang bulat tadi ya. Kampung itu kita manfaatkan dengan lahan yang ada, situasi yang ada ya. Betul. Betul. Dan kebetulan nih Pak De ini juga sama-sama di sampingnya kan berdampingan dengan Mas Oki. Betul. Mas Oki juga ini kan perantau juga ya dari Blitar. Sedangkan Pak De dari Purworejo, Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi ya kita sama-sama perantau. Jadi mungkin Pak De sedikit punya ilmu, tolong dibagikan ke Mas Oki. Oke. Seperti itu, karena mungkin kalau segi pengalaman kan antara Pak De dengan Mas Oki kan masih banyak pengalaman Pak De untuk pertanian kemungkinan. Menguasai. Jadi ya Mas Oki minta dibantu apa ya solusinya lah seperti itu. Jadi saling tukar pikiran lah antara jenengan kali Mas Oki, supaya Mas Oki juga, karena di sini Mas Oki betul-betul pemula ya. Dari Jawanya itu 0 katanya, 0, tidak ada, maksudnya belum pernah bertani. Enggak ada bekal bertani. Tapi beliau menekat ke sini untuk bertani. Jadi Pak Dem siapa tahu nanti ke depannya bisa ya tukar pengalaman bagaimana lah supaya Mas Okinya tambah semangat lagi. Jadi kondisinya ya seperti ini ya, seperti kemarin saya videokan di sini. Kalau rumahnya menurut saya masih layak banget. Karena menurut saya tinggal Pak De sudah beli sapu Pak De? Sudah. Oh sudah ya. Jadi tinggal Pak De bersih-bersihkan. Ini kan yang bekas yang tinggal dulu. Oh itu sapunya yang sana yang baru beli kan lupa tadi. Lupa. Tinggal di Mas Jasrun karena. Oh belum dibawa. Tapi enggak apa-apa, mungkin di sini ada. Oh tadi saya nggak tahu kalau Pak De. Kukira barang-barangnya sudah dibawa ke sini. Ya kemarin waktu dijemput kan sekalian beli sapu, tapi biar aja di sini ada. Oh iyalah, nanti besok-besok kalau Mas ke sini kan bisa dibawakan. Iya. Jadi sementara ini Pak De ya tetap lewat ke sana dulu ya sebelum Ya, jembatan ini. Ada jembatan ini harus
Nanti dibikinkan jembatan kalau Hanya untuk dari jalan ke lahan ini. Yang pakai kiri kayu kan bulat nggak apa-apa lah. di sini nanti kita tumpuk tanah supaya kalau pasang enggak basah Pak, untuk nggak acap lewat ya. Nah, Betul Pak De. kalau umpama masih acap ya papan-papan yang bekas ini Bekas, kita iya betul. manfaatkan. Tapi tempat Mas Oki juga bisa kering seperti itu kok. Iya bisa. Tapi Ya, lama nanti kita upayakan kan tetap ditanggul seperti tanggul itu, ya. Mas Oki. Betul. Betul Ya sekali. ngikuti jejak yang sudah ada. Iya. Enggak usah dibikin sulit. Nggak usah dibikin sulit ya Pak De ya. Kalau dibikin sulit malah nanti balik kanan. Nanti belum apa-apa sudah Ya, balik nyerah punggung. istilahnya. Ya, saya di sini sebagai konten kreator hanya bisa mendukung dan mendoakan Pak De, Mensupport. mensupport supaya Pak De semangat. Nah, semangat untuk bertani. Tentunya saya doakan supaya Pak De sehat selalu lah. Amin. Jadinya Pak De di sini bisa apa ya? Semangat untuk Berkarya lah. berkarya di sini untuk menambah lagi pertanian di Sebungur ya. Siapa tahu nanti kedepannya di sini ada tambah-tambahan lagi. Jadi rame toh. Jadi rame itu. Jadi yang rumah-rumah kosong itu bisa dihuni semua. Maksudnya begini, bukan rumah kosong sebenarnya, rumah ini ada yang punya. Cuman tidak ditempati. Ya, cuman nggak ditempati seperti itu karena yang punya ini kadang-kadang dipindah di kota. Seperti itu. Sebenarnya kosongnya itu bukan nggak punya, ada yang punya seperti itu. Alhamdulillah sekali. Keliling-keliling sudah bersih ini Pak De. Ini ada parit ini Pak De. Iya itu. Ini juga, Ini parit. Oh, ini parit juga. ini juga parit loh kayak ini. Ini parit. Oh ini gulutan. Ini tanamnya apa? Bawang merah. Oh pernah ditanami bawang merah katanya. Paritnya Pembuangan pembuangan air. Oh iya bekasnya ini gulutan. Terus ini parit lagi nih. Nah ini gulutan lagi. baru lagi lah. Itu pisangnya bisa diambil loh Pak De di sana. Ya seperti inilah kondisinya ya, kondisinya seperti ini tuh. Kalau di Kalimantan kan tidak bisa mengharapkan seperti tanah yang di Jawa. Betul. Karena di Jawa itu sudah terlalu banyak manusianya. Jadi ya kalau untuk pertanian sebenarnya kalau dibandingkan antara di Jawa sama di sini sebenarnya tanahnya bagus di mana Pak De? Kalau di sana tuh kan tanahnya sudah tua, Ya. main kimia. Sebenarnya di sini juga pun begitu, tanahnya itu kayak saya lihat itu dulu sama sekarang itu jauh beda Pak De. Iya. Cuman karena di sini kan dulunya kan memang rawa Pak De. Betul. Rawa, tapi kan lama-lama kan kemungkinan kan setelah ditebang seperti dibuang rumputnya apa kan tanah itu kan karena rawa itu otomatis kan apa gembur. Iya. Apa ya semacam lumpur gitu kan. Nanti kan apa pembakaran sisanya kan bisa untuk humus. Betul ini bisa tambahan humus. Jadi pembakaran ini apa rumput-rumput ini. Ya, kalau Kalimantan enggak ada rumput yang enggak. Betul Pak De. Tanah apa namanya rumputnya seperti inilah kondisinya. Harus kita yang mengolah. Bagaimana cara kita ya Pak De supaya tanah itu bisa subur. Betul, Mas. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih Pak De. Iya. Sudah ngobrol bersama saya. Alhamdulillah pada hari ini jadi Pak De resmi menempati di Sebungur Transmigrasi Sebungur 2016. Inilah lokasi Pak De. Seperti ini ya lokasinya. Kanan kiri depan itu hutan muda ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Hutan muda. Tapi di sana ada apa tempatnya Mas Sugeng. Karena sudah diolah kan? Sudah diolah. Tempatnya Mas. Di sini baru-baru ini kata yang belakang diolah. Sebelumnya cuma di depan aja. Ya seperti ini Pak. Dulu awal-awal saya masuk ke sini Pak De, ya bukan apa ya. Saya lihat di sini tuh kayak nggak ada kampung Pak De.
Rumah nggak kelihatan ya. Semua, biarpun yang Saya kemarin baru masuk ini kan nggak kelihatan tertutup rapat nih. Itu kumpulin sampai sana tuh masih. iya betul. Dulu saya awal masuk transmigrasi Sebungur sini, memang ditempati Pak De. Cuman yang bersih itu di sekitar lingkungan rumah aja dulu awal-awal. Yang lainnya enggak. Ya, tapi alhamdulillah saya lihat di sini sekarang sudah kelihatan bersih lah, seperti jalan-jalan ini kelihatan bersih ke sana-sana. Seperti di sini ya, jalur sini tempatnya dekat Masjid Al-Aqsa ke sana itu kan dulu tuh kanan kiri tuh Rungkut. rungkut panjang tuh, panjang-panjang. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bersih, dibersihkan pakai alat ya. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.